أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, sejenak mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga yang seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tanpa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntut kita dari gelap dan pekatnya al-jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair wa karya dari Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki Al-Kabiratut Tasi'ah, ya, Al-Kabiratut Tasi'ah, dosa besar yang ke-9, ya, yaitu Al-Kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Tentu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah ketahui semua, ya, apa itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa namanya, ketika kita mengatakan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dan begini, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti itu. Ya, kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begini dan begitu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, kita mensifatkan sesuatu, ya, dan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensifatkan seperti itu. Ya, kita menetapkan sesuatu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang menetapkan hal-hal seperti itu. Ini yang disebut apa, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini adalah merupakan salah satu perbuatan dosa besar, ya, masuk ke dalam ranah dosa besar.
beliau malah berpendapat bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja dalam bentuk apapun itu, maka dia kufur. Ya, ini pendapat dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Meskipun ada pendapat, ada perbedaan para ahli ilmu dalam permasalahan ini. Nanti kita akan lihat insyaallah. Ya, baik. Berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini mengatasnamakan Rasulullah SAW. Mengatasnamakan Rasulullah SAW itu sama halnya dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan kita lihat bahwa Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu itu bukan berdasarkan hawa nafsu atau inisiatif Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah mengatakan sesuatu, murni semua itu adalah tuntunan wahyu. Ya, murni adalah tuntunan wahyu, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata seperti ini, padahal Rasulullah SAW tidak berkata seperti itu artinya apa? Kita juga mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosanya sangat besar. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai ya waliyadzubillah nasallallahu taala salama, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, baik tidak sengaja apalagi secara sengaja. Ya, nah jangankan berdusta atas nama Rasulullah SAW, ya berdusta secara umum saja itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan sangka ya bahwa ketika kita berdusta, ya ketika kita berbohong, apalagi itu sudah menjadi profesi dan pekerjaan kita, jangan dianggap remeh. Jangan sampai ini kita anggap remeh, ya bahkan bercanda saja, ya dan ketika kita bercanda dan kita berbohong itu tidak boleh, ya itu tidak boleh. Nah dosa berdusta ini, berbohong ini adalah secara umum adalah merupakan dosa yang besar, ya masuk dalam kategori dosa besar, apalagi jika berbohong berdusta atas nama Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini sering kita bacakan. Ya, hadis ini datang dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Kata Rasulullah SAW, "Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian akbarul kabair?" Ya, dosa besar yang terbesar. Rajanya dosa besar. Ya, dosa besar saja itu kan sudah cukup membinasakan kita. Ya, apalagi kalau rajanya dosa besar. Ya, di atas dari dosa besar. Ya, maka itu tentu lebih membinasakan, lebih cepat membinasakan kita, baik itu di dunia nanti maupun di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Mau gak aku tunjukkan kepada kalian akbarul kabair, dosa besar yang terbesar?" Lalu para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah." Tentu mau, wahai Rasulullah SAW. Ya, kalau maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-isyraku billah." Ya, yang pertama adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mensyirikatkan Allah. Gak apa-apa ya, ini sering kita ulangi. Ya, karena syirik mempelajari tauhid dan syirik itu sampai mati. Ya, karena bahaya. Ya, apa itu syirik? Ya, taswiyatu ghairillah billah. Ma huwa min khasaisillah. Jadi menyamakan Allah dengan siapa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, dalam kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Ya, seperti misalnya berdoa. Ya, kita berdoa hanya untuk siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada penghuni kuburan, syirik gak? Jangan ragu mengatakan itu syirik. Saya berdoa kepada Allah hari ini. Ya, waliyadzubillah. Besoknya saya berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, ya wali yang sudah mati. Syirik gak saya? Loh, saya juga menyembah kepada Allah. Nah, justru itulah yang disebut syirik, karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menduakan Allah Subhanahu, dan itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain, sembahan-sembahan yang lain. Maka mereka disebut sebagai orang-orang musyrikin. Jadi mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali mereka juga mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Yang kedua, wa'uqul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ya, khusus yang ketiga ini, yang tadinya Rasulullah SAW, ya, wa kana
Ya tadinya ketika Rasulullah berbicara, Rasulullah sandaran gitu kan. Saya kalau di dinding, kita biasa kalau di dinding itu lagi ngobrol, misalnya itu sandaran kan, ya kayak gitu sandaran gitu ya. Kalau kayak kita biasa selonjor kaki sambil sandaran gitu. Nah ketika Rasulullah menyebutkan yang ketiga ini, kata Abu Bakar radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini, wa kana muttaqian. Tadinya Rasulullah sandaran, ya, fajar salat, kemudian Rasulullah duduk. Ya, itu artinya apa? Rasulullah hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Biasanya kan kita gitu lagi sandaran, tiba-tiba kali apa? Langsung kita mengeluarkan statement, biasanya langsung posisinya langsung tegak, gitu kan seperti itu. Ya, sandaran tiba-tiba pos duduknya dibaguskan, gitu kan seperti itu. Nah kata Abu Bakar radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini, wa kana muttaqian, tadinya Rasulullah sandaran, fajar salat, kemudian Rasulullah SAW duduk. Ya, faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala, perhatikan kata Rasulullah, ya, wa qauluz zur. Ya, kata Rasulullah, ala, perhatikan, wa qauluz zur, ya, perkataan dusta, ya, atau sumpah palsu, atau sumpah dusta. Dosa besar, berdusta adalah dosa besar. Ya, berdusta adalah dosa besar. Tapi bersumpah dengan bohong lebih besar lagi dari berdusta. Ya, bersumpah dengan sumpah palsu itu lebih besar lagi. Jadi bertingkat-tingkat. Bohong itu juga bertingkat-tingkat. Beda ya statusnya ketika orang berbohong dengan dia berbohong ketika dia bersumpah. Itu beda lagi. Ya. Nah kata Rasulullah sini, ala, perhatikan, wa qauluz zur, ya, perkataan dusta. Ya. Nah kata yang meriwayatkan hadis ini Abu Bakar radhiyallahu taala, fama zala yukarriruha. Rasulullah terus mengulangi. Ya, Rasulullah terus mengulangi ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Kata si perawi hadis ini, beliau mengatakan hatta qulna laitahu sakat. Ya, sampai kami kadang mendengarkan hadis berharap ya laitahu sakat. Alangkah baiknya jika Rasulullah SAW diam. Ya, bukan berarti bosan mendengarkan nasihat. Perhatikan ya, sumpah perkataan dusta. Bukan berarti sahabat tidak mau mendengarkan nasihat. Akan tetapi mereka kasihan melihat Rasulullah SAW yang terus mengulangi perkataan tersebut. Ya, nah perhatikan di sini Rasulullah yang tadinya sandaran, ketika Rasulullah mengatakan perhatikan perkataan dusta, Rasulullah membaguskan posisinya. Ya, Rasulullah serius menyampaikan permasalahan ini. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa ini. Dan sebelumnya Rasulullah sudah mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang terbesar, rajanya dosa besar, di antaranya adalah berdusta. Ya, jadi hati-hati. Justru ini yang dianggap remeh oleh kita. Ya, apalagi kalau bercanda. Berapa banyak di antara kita yang ketika bercanda itu senang berdusta, ya, supaya orang lain tertawa. Jadi mau berkelakar, mau membuat lelucon, akhirnya dia berdusta. Ya, bahkan waliyahulillah, bahkan banyak tokoh-tokoh agama, ya, bahkan ada yang diustadkan, bahkan ada yang diulamakan. Subhanallah, mereka terkadang bercanda mengambil konten candaannya adalah agama kita dijadikan konten candaan. Waliyahulillah. Ya, waliyahulillah, banyak sering kita dengarkan seperti itu. Padahal kalau antum baca kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, salah satu pembatal keislaman kita adalah apa? Mengolok-olok ajaran Allah, syariat Rasulullah, syariat Islam ini. Ini salah satu pembatal keislaman kita. Siapapun itu yang mengucapkan. Ya, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang ustadz, seorang guru, seorang murabbi, apa kayak namanya siapapun itu, dia seorang muslim mengambil agama ini, syariat kita ini sebagai konten candaan, ya, bahan olok-olokan, maka ketahuilah bahwa dia telah keluar dari Islam. Ya, zahirnya dia telah keluar dari Islam. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu melaknat ya orang-orang yang suka membuat manusia tertawa, kemudian dia berdusta. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang kerjaannya suka membuat orang tertawa dengan tawakan, kalau mendengarkan hadis ini dan dia takut kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya itu. Ya, dan apa yang dia dapatkan dari penghasilannya itu jelas haram. Ya, jelas haram karena perbuatan ini adalah haram, maka hasil dari apa yang dia hasilkan itu dari perbuatan haramnya itu ya jelas konsekuensinya juga adalah haram. Ya, ini berdusta. Ya, adalah merupakan salah satu perkara yang sangat besar, dosa besar. Ya, kemudian berdusta adalah merupakan salah satu karakternya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
salah satu karakteristik ya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pasti dia doyan berdusta. Ya, dia doyan berbohong gitu. Ini karakternya orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat surah An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftari al-kadhiba." Sesungguhnya ya, yang mengada-adakan kebohongan kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah katakan di sini sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika, dan mereka itulah humul kadhibun, adalah orang-orang yang al-kadhibun. Mereka itu adalah para pendusta. Ya. Jadi salah satu karakternya orang-orang yang suka berbohong itu pasti dia suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pendusta adalah salah satu karakternya orang munafik. Ya. Jadi berdusta, ya orang yang suka berdusta, hati-hati. Ya, karena ini adalah merupakan salah satu karakternya orang-orang munafik. Ya, nah tentu nifak di sini, kemunafikan yang dimaksudkan di sini, nifak yang dimaksudkan di sini adalah nifak amali. Ya, bukan nifak i'tiqadi. Ya, nah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki ya salah. Ya, ciri atau karakter orang munafik itu ada 3. Ya, yang pertama kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Ini karakternya orang munafik. Ya, waliyadzubillah. Ya, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia suka ingkar. Karakternya orang munafik. Ya, kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Ini karakternya 3 karakteristik dari diantara karakternya orang-orang munafik. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa diantaranya adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Perhatikan bahwa yang nifak yang dimaksudkan di sini adalah nifak amali. Ya, jadi jangan kita punya teman kerjanya berdusta gitu, langsung kita tulis itu antum munafik, antum fid darkil asfali minan nar, antum nanti di kerak neraka jahanam. Ya, jangan kita ngomongin seperti itu. Ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah nifak amali. Ya, apa itu nifak amali? Ya, nifak amal. Ya, seperti berdusta, berbicara berdusta. Ini kan amal, amali. Ya, kemudian berjanji dia mengingkari. Kemudian ketika dia diberikan diberikan kepercayaan dia khianat. Ya, kemudian dia berat melakukan sholat subuh, gitu kan, sholat isya secara berjamaah. Ya, ini semua termasuk daripada nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Ya, ada nifak i'tiqadi, ya, adanya dalam sini. Ya, susah terdeteksi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan dia. Ya, dan munafik i'tiqadi inilah, nifak i'tiqadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi Allah mengingkari. Wa ma hum bimu'minin. Ya, Allah mengingkari, Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Ya, makanya Allah mengingkari wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sebenarnya tidak beriman, walaupun KTP-nya Muslim. Ya, akan tetapi Allah mengingkari wa ma hum bimu'minin. Paspornya Muslim, akan tetapi Allah ingkari mereka tidak beriman. Ya, yukhadi'un Allah. Mereka itu mencoba menipu Allah. Ya, mereka mencoba dengan menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kebenciannya. Mereka kan mencoba menipu Allah. Ya, mencoba menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu kaum muslimin. Ya, akan tetapi kata Allah yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ya, Allah ingkari itu. Nah, inilah karakter orang-orang yang munafik. Nah, munafik i'tiqadi inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yang seperti inilah yang tempatnya di kerak neraka jahanam, paling dalam neraka jahanam. Ya, dan mereka lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas, ya KTP antum kafir, oh jelas kan? Udah musuh kan gitu. Ya, jelas kan? Tapi ini munafik, KTP antum tuh muslim. Kelakuannya Abu Jahal. Ya,
dikeraknya neraka jahanam. Ya, jadi mereka itu diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislamannya. Ya, anak muslim, anak mukmin gitu kan, akan tetapi dalam hatinya ya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan keimanan keislaman bersama dengan kaum muslimin, kaum mukminin, akan tetapi di hatinya sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka menunggu kapan saatnya untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Ya, saya tanya sama antum sekarang, yang banyak sekarang orang-orang apa? Yang banyak yang antum lihat yang musuh Islam itu, tapi muslim, apa namanya itu? Munafik. Bukan munafik namanya. Mereka disebut sebagai kaum zindiq. Ya, apa itu zindiq? Ya, ini terang-terangan. Jadi mereka marah kalau tidak disebut muslim. Ya, KTP-nya Islam. Akan tetapi apa? Mereka menampakkan perlawanan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada syariat Islam dihina sama dia. Apa cadar ninja? Orang muslim. Ya, apa itu syariat Islam nggak cocok diterapkan pada diri kita. Padahal tanya dia itu seorang apa? Seorang muslim, tidak seperti itu. Ya, kadrun, ya, orang berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah disebut sebagai kadrun dan lain sebagainya. Mungkin nanti biasa dengarlah orang-orang yang seperti ini. Ini disebut sebagai zindiq. Dia nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, kalau sembunyi-sembunyi dalam hatinya dia nggak tampakkan. Ya, yang dia tampakkan keislamannya, keimanannya dia tampakkan, tapi di hatinya dia benci. Itu namanya munafik. Ya, tapi ada lagi satu disebut sebagai zindiq. Ya, dia seorang muslim, mengaku seorang muslim, akan tetapi dia menampakkan perlawanan kebencian terhadap Islam, kaum muslimin, syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah lah kita sebutkan, mungkin nanti biasa lihat dan dengar contoh-contohnya. Ya, gak usah disebutkan ya. Nanti terkena pelanggaran yang tuh tahu lah mungkin seperti itu. Yang jelas kita hanya sebutkan ciri-cirinya. Ya, seperti itu. Nah, ini karakternya orang-orang yang suka karakternya orang munafik itu adalah mereka suka berdusta. Ya, ini hati-hati. Kita kembalikan kepada hati kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu gitu kan, apakah kita tidak berbohong gitu kan, seperti itu. Ya, kita harus kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya, ya, orang yang berdusta itu akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita sering berdusta, melakukan kedustaan, itu artinya otomatis, ya, itu artinya kita menghalangi kita dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya orang-orang yang sering berdusta, suka berdusta itu pasti terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tertutup hatinya. Susah bagi dia untuk untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi kan disebutkan di awal-awal bahwa mereka orang yang suka berbohong itu adalah orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena otomatis ketika kita suka melakukan kebohongan gitu kan, seperti itu, maka otomatis itu artinya kita menghalangi diri kita dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 28, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ya. Kemudian selanjutnya, dusta itu menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ya, otomatis ketika orang suka berdusta itu artinya dia menyerahkan dirinya diseret ke neraka jahanam oleh kedustaannya itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba." Ya, Rasulullah mewanti-wanti kita, "Wa iyyakum wal kadhiba." Jauhi oleh kalian yang namanya dusta itu. Ya, "Wa iyyakum wal kadhiba." Jauhi oleh kalian yang namanya dusta itu. Kata Rasulullah sallallahu, "Fa innal kadhiba yahdi ila fujur." Karena kenapa? Sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret kepada kemaksiatan. Ya, itu akan menyeret kepada keburukan. Ya, nah kata Rasulullah, wa innal fujura yahdi ila nar. Sementara kemaksiatan, kedurhakaan, keburukan itu menyeret ke dalam neraka jahanam. Ya, kata Rasulullah SAW, wa ma yazalur rajulu yakdzibu. Senantiasa seorang berdusta.
senantiasa seorang berbohong, ya, wa yataharral kadhiba, dan dia terbiasa membiasakan diri dengan berbohong. Karena kan ada orang seperti itu, hidupnya penuh dengan kebohongan, hidupnya penuh dengan sandiwara. Jadi ketika dia berbicara dia berbohong, ya. Ketika dia melakukan sesuatu dia berbohong. Banyak orang yang seperti itu, ya. Dia tidak jujur, ya. Berbicara dia berdusta, ya, seperti ciri-cirinya orang-orang munafik. Ya, kata Rasulullah SAW, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ya, jadi kalau ada orang yang senantiasa berbohong, berbicara dia berbohong, dia membiasakan berbohong, ya, membuat manusia tertawa, gitu kan, dia berbohong, akhirnya karena tiap hari dia harus membuat manusia tertawa, akhirnya setiap hari, bahkan mungkin setiap saat dia berbohong, ya, bahkan mungkin ketika dia tidur dia bermimpi dia pun berbohong, ya, itu saking seringnya berbohong, ya, makanya orang-orang seperti itu hatinya mati, ya, berat gitu loh, hatinya mati, ya, dan dia melakukan pelanggaran kemaksiatan tidak ada bekasnya di hatinya, seolah-olah itu bukan dosa, ya. Kalau orang-orang beriman melakukan dosa, terjatuh kepada dosa, ya, jangankan dosa besar, kadang-kadang dosa kecil saja itu nangis hatinya, ya. Tapi orang-orang seperti ini karena sudah dihalangi dari hidayah, akhirnya setiap saat kerjanya bohong dan bohong. Bahkan banyak manusia yang berpenghasilan dari kebohongan, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang sering berdusta dengan kecelakaan, ya, mengancam orang yang suka berdusta dengan kecelakaan, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 10 dan 11, ya, qutilal kharrasun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, ya, terkutuklah orang-orang yang banyak yang suka berdusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai, ya, lagi lalai. Baik, kemudian selanjutnya, ya, dahsyatnya azab, ya, orang-orang yang suka berdusta atau pendusta, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan ini di akhirat, ya, azabnya di akhirat. Ya, ini hadisnya panjang, ya, akan tetapi kita ambil poin yang kita sedang bicarakan ini. Ya, dari Samurah bin Jundub, ya, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Ya, kita sudah sering jelaskan, ya, bahwa mimpinya para nabi itu adalah benar, hak, ya, dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mimpinya para nabi itu adalah merupakan hak dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menceritakan mimpinya, ya, kepada para sahabat. Ya, ini hadisnya sangat panjang sekali. Kemudian kata di antaranya yang riba, dosa riba, hukuman atau azab bagi pelaku riba yang pernah kita ceritakan juga, ini satu kesatuan, ya. Kemudian kedua malaikat, ada dua malaikat kan yang membawa Rasulullah SAW, ya. Kemudian kedua malaikat ini berkata kepada, kata Rasulullah, kedua malaikat ini berkata kepada aku, intalik, ayo pergi berangkat, ya. Setelah melihat azab yang satu, Rasulullah bertanya, kemudian malaikat mengatakan, kedua malaikat itu mengatakan intalik, ayo kita pergi dulu, bertolak dulu, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, fantalakna, ya, maka kami pun, kata Rasulullah, bertolak atau meninggalkan tempat tersebut. Fa'ataina ala rajulin mustalqin biqafahu, ya, kata Rasulullah SAW, maka kami mendatangi seorang laki-laki, ya, kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang diazab, ya. Kata Rasulullah, kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang diazab mustalqin liqafahu, yang mana orang ini berbaring terlentang, ya. Kata Rasulullah, wa idza akharu qa'imun alaihi bikalumin min hadid, ya. Dan di sisi orang yang dibaringkan terlentang ini, yang laki-laki yang diazab dibaringkan terlentang ini, di sisinya kata Rasulullah ada laki-laki lain, ada seseorang yang sedang berdiri di dekatnya dengan membawa gancu dari besi, ya, gancu dari besi. Kalau kita jangan bayangkan gancu, ya, oke lah, untuk gambaran gancu yang ada pada kita gimana sih, ya. Tapi ketahuilah bahwa kalau ada gancu di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada gancu yang ada di dunia ini. Oke lah, buat gambaran bagi kita, ya, gancu modelnya seperti itu. Biasa lihat kan kalau orang menurunin beras dari truk, ya, karung beras, atau dari atas mau dinaikin, itu kan pakai gancu, digancu terus diangkat ke atas kan. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih dahsyat, ya. Ini hanya gambaran saja. Kata Rasulullah, di sisinya, ya, di sisi laki-laki yang terlentang
di sampingnya ada seorang laki-laki yang membawa gancu dari besi. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi. Ya, nah laki-laki yang membawa gancu ini, ya, di satu sisi wajahnya itu, di sebelahnya, di wajah yang sebelahnya gitu, kata Rasulullah SAW, fayusharshiru shidqahu ila kafahu. Lalu si laki-laki ini yang membawa gancu ini memasukkan gancu tersebut ke dalam mulut orang yang diazab tersebut, lalu kemudian dia tarik, dia robek sampai ke tengkuknya. Ya, wa nasallallahu taala salamah alaihi. Ya, jadi gancu itu laki-laki itu masukkan dari satu sisi wajahnya, ya, dimasukkan gancu tersebut lalu kemudian ditarik, maka robeklah sampai ke tengkuknya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah, wa man khirahu ila kafahu. Ya, kemudian setelah itu dan dia pun merobek hidungnya ke tengkuknya. Setelah ini sobek, masukin lagi tuh gancu di hidungnya, kemudian ditarik lagi sampai ke tengkuknya. Ya, apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup sampai di situ. Ya, wa ainahu ila kafahu kata Rasulullah. Ya, kemudian setelah itu naik ke matanya. Matanya dicongkel, ditusuk lalu kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Ya, gimana enggak hancur lebur itu aja. Ya, andai setelah itu selesai urusannya semua selesai, mati udah selesai, mending. Ya, walaupun tidak ada yang mending di neraka. Ya, karena demi Allah satu detik pun kita tidak akan pernah sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini terus menerus. Ya, kembali lagi seperti sedia kala. Dimasukkan lagi ke mulutnya itu gancu, ditarik lagi sampai ke tengkuknya. Dimasukkan lagi ke hidung, ditarik lagi sampai ke tengkuknya, di mata sampai ke belakang. Demikianlah seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, ini diantara azab, ya, hukuman bagi orang-orang para pendusta di dunia ini. Ya, waliyadzubillah. Ya, baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ya, maka jika berdusta secara umum saja, ya, dosanya, azabnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi jika berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama agama. Ini lebih berat lagi. Ya, perhatikan, kalau berdusta secara umum saja, sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal tadi, itu dosanya sangat besar, hukumannya berat, ya, siksanya sangat berat. Ya, Allah menyediakan siksaan yang sangat berat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diancam dengan ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi ketika kita berdusta atas nama Rasulullah SAW? Ya, dan ini yang menjadi pembahasan kita kali ini, ya, yaitu al-kabirah at-tasi'ah, ya, dosa besar yang ke-9. Al-kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pembahasan kita yang ke-9 ini, ya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ini, maka satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya, bahwa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah merupakan tabiatnya orang Yahudi. Ya, salah satu tabiatnya orang Yahudi adalah mereka gemar, ya, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya, mereka gemar mengatasnamakan agama. Ya, jadi kalau ada di antara kita kaum muslimin yang gemar, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Rasulullah SAW, mengatasnamakan agama, ketahuilah bahwa dia mempunyai tabiat dan sifatnya orang Yahudi. Ya, karena berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul mereka, itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Allah ceritakan kebiasaan buruk mereka ini, kekufuran mereka ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Ini yang diceritakan ini adalah orang-orang Yahudi. Akan tetapi kalau ada di antara kita kaum muslimin yang melakukan seperti yang mereka lakukan, maka ancamannya sama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Maka kecelakaan, ya, bagi orang-orang yang menuliskan, ya, kitab Alkitab, ya. Jadi mereka tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang Yahudi itu mereka suka merubah-rubah, ya, daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka tuh kerjanya menyembunyikan kebenaran, ya, akhirnya diganti dengan hawa nafsu mereka, ya. Yang kemudian kitab biaidihim. Jadi mereka menuliskan Alkitab, ya, dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata bahwa ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati kalau ada di antara kita ya yang berbicara masalah agama kemudian kita katakan bahwa ini dari Allah, ini syariat Allah, ini syariat Rasulullah. Padahal itu bukan syariat Allah, bukan syariat Rasulullah. Maka hati-hati karena ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, tujuan mereka apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan dengan maksud untuk memperoleh sedikit keuntungan dunia dari perbuatan mereka itu. Ya, karena biasanya mereka itu dan banyak juga di antara kaum muslimin mungkin yang seperti itu. Kadang-kadang orang mengatasnamakan agama karena kan dengan jualan agama itu kan laku, gitu kan? Ya, antum tahu nggak ketika peristiwa ketika pasca meninggalnya Rasulullah SAW, pasca wafatnya Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, itu kan nabi palsu banyak. Tahu nggak? Tersebar nabi palsu. Bahkan ada yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi di saat Rasulullah menjelang Rasulullah SAW wafat. Ya, antum tahu nggak di antara sebabnya? Mereka melihat bahwa bisnis nabi ini menggiurkan. Nah, waduh, ini kalau jadi nabi ini pengikutnya, masya Allah gitu. Ya, mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat mereka seperti itu. Ya, ini menggiurkan ini. Apalagi makanya di saat mereka itu toko-toko yang punya banyak pengikut itu banyak yang mengaku jadi nabi. Di antaranya siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Yang terbesar ini sumbernya ini. Ya, ini sumbernya kelas sumbernya ini Musailimah al-Kadzdzab. Ya, pengikutnya banyak. Bahkan sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menghadapi mereka ya dengan kaum muslimin pada saat itu, mereka harus berhadapan dengan pasukan lebih dari 40.000 orang kalau tidak salah. Ya, banyak ya di antaranya Tulaiha al-Asadi. Bahkan ada wanita yang mengaku nabi pada saat itu. Ya, nah ini karena mereka melihat bahwa bisnis nabi ini menggiurkan. Ya, terkadang mereka ya berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama agama. Itu kadang-kadang dengan tujuan duniawi, kekuasaan, jabatan. Berapa banyak orang sekarang yang berusaha mencapai jabatan, mencapai kekuasaan dengan menjual agama. Karena ini yang paling laris. Ya, dan ini yang paling mengena di hati kaum muslimin. Kita kan kaum muslimin banyak. Ya kan, di Indonesia ini kaum muslimin banyak. Banyak orang yang coba menipu Allah Subhanahu wa taala, menjual agama Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kekuasaan, untuk meraih jabatan. Banyak orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lahum mimma yaksibun." Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Nah, silakan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata ya al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah taala, al-kabiratu tasi'ah, dosa besar yang ke-9, al-kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berdusta ya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata beliau di sini ya, al-kadhibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Ya, kata beliau rahimahullah taala, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala bahwa ya al-kadhibu 'ala nabi ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun ya, adalah merupakan kekufuran. Ya, adalah merupakan kekufuran yang qulu 'anil millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Ini pendapatnya, lahirnya ini adalah pendapatnya Al-Imam Az-Zahabi. Perlu untuk ketahui bahwa permasalahan ini ya, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menurut para ahli ilmu itu ada dua ya. Ada yang mengatakan kafir ya, otomatis dia kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, kelihatan dari lahirnya dari perkataan beliau di sini rahimahullah, beliau mengatakan al-kadhibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun ya, adalah merupakan perbuatan kekufuran ya, yang qulu 'anil millah, mengeluarkan seseorang dari agamanya ya. Nah, kalau antum lihat dari untuk poin ini, kalau antum lihat di kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, antum tidak ketemukan ini ya. Akan tetapi kalau antum ya pernah baca tulisan-tulisannya ulama kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa pembatal keislaman itu ada lebih dari sekitar 300 pembatal keislaman ya. Akan tetapi yang dituliskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala itu ada 10 dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Jadi ada 10 pembatal keislaman ya. Nah, sekali lagi bahwa ya, ini pendapatnya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-kadhibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun, adalah kekufuran yang qulu 'anil millah, mengeluarkan seseorang dari agamanya ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wala raiba, perhatikan di sini ya, kata beliau wala raiba, akan tetapi tidak diragukan lagi ya, anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allahi wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdud ya. Perhatikan di sini ya. Akan tetapi kata beliau tidak diragukan lagi ya, bahwa berdusta secara sengaja atas nama Allah dan Rasulnya dalam perkara menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kufrun mahdud. Ini jelas, tidak diragukan lagi. Perhatikan ya. Ya, berarti nanti di sini akan ada dua poin itu dari perkataannya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Ya. Nah, kata beliau, sekali lagi saya ulangi. Ya, tidak diragukan lagi kata beliau bahwa sengaja ya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam permasalahan, dalam perkara ya menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, kufrun mahdud. Ini adalah jelas kekufurannya ya. Karena perhatikan ya, kita tidak berdusta atas nama Allah dan Rasulnya saja, akan tetapi kita lancang, kita berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sebaliknya, maka ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Nah, antum bisa temui poin ini dalam Nawaqidul Islam, pembatal keislaman ya, buah karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Ya. Jadi kalau misalnya ya, nah kan beliau selanjutnya di sini ya, nanti kita bacakan. Pertama tadi beliau berpendapat bahwa ya, orang yang berdusta secara umum, pokoknya berdusta atas nama Rasulullah secara umum, baik itu dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau dusta yang lainnya, bukan dalam perkara itu, juga kufur. Ya, menurut pendapatnya siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Akan tetapi garis bawahi ya, bahwa berdusta atas nama Rasulullah, berdusta
dalam perkara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini gak dilakukan lagi. Ya, jangankan berdusta atas nama Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Kita berani saja kita nih, Allah misalnya bilang musik itu haram, ya musik itu haram. Lalu kita katakan halal kok. Saya tanya sama antum, kufur apa bukan? Jangan ragu jawabnya, kufur apa bukan? Iya, ini kalau sudah jelas keharamannya seperti itu, ya. Nah, apalagi kalau berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ya, kita sekarang ya hidup di zaman dimana kadang-kadang ya tokoh-tokoh agama kita itu mereka berani, ya banyak di antara mereka yang lancang dan berani mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini bukan barang baru, ya. Ini bukan barang baru. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, kerjaannya dulu tuh mereka seperti itu, tokoh-tokohnya mereka seperti itu. Jadi mereka suka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Mereka suka mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak orang-orang yang seperti itu. Tokoh-tokoh orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka kerjaannya seperti itu. Nah, diadopsilah, diikutilah oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Ada di antara tokoh-tokoh kaum muslimin yang lancang, ya, yang suka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, begitu pula sebaliknya, ya. Nah, hal ini, ya pernah pernah dialami oleh, maksudnya ada satu sejarah yang mana Kalimah Adi bin Hatim, ya, Adi bin Hatim, ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW, dan Adi bin Hatim itu dulunya orang Nasrani, ya, beliau dulunya adalah orang Nasrani, Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu taala, beliau dulunya adalah orang Nasrani. Kalimah, ya, ala Nabi SAW, beliau datang kepada Rasulullah SAW, wa huwa Nasrani, beliau dulunya adalah seorang Nasrani. Fasami'ahu yaqra'u hadhihi ayat, ya, maka Adi bin Hatim mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ittakhadhu, ya, mereka mengambil, ya, mereka di sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Ahbarahum wa rubbanahum arbaba, ya, mereka mengambil ahbarahum, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, orang alim mereka, ya, mereka ini orang awam itu mengambil, menjadikan, ya, pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim mereka, ulama mereka, warubbanahum, dan rahim-rahim mereka, arbaban, sebagai Tuhan, ya, sebagai ilah yang disembah, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, min dunillah, selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wal Masih ibn Maryam, juga mereka menjadikan, ya, Al-Masih Isa, ya, alaihissalam bin Maryam sebagai ilah. Wa ma umiru illa liya'budu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah, ya, ilahan wahidah, ilah yang satu, ya, la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, subhanahu amma yusyrikun, perhatikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah terhadap apa yang mereka syirikatkan, ya. Jadi mereka mengambil, ya, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, rahim-rahim mereka sebagai arbaban, sebagai ilah yang disembah. Nah, maka Adi bin Hatim, ya, bukan protes, artinya berkata kepada Rasulullah, ya, kata Adi bin Hatim, karena beliau adalah mantan dulunya, beliau mengatakan, inna lasna na'buduhum, ya Rasulullah, enggak kok, kami enggak nyembah, ya, kami enggak sujud di hadapan ulama-ulama, gitu kan. Kalau sekarang kadang-kadang lebih parah, banyak orang sujud kepada ulama, gitu, ya, walaupun tujuannya sebagai penghormatan, tapi ya terlepas dari kesyirikan itu juga tidak boleh, dengan seperti itu, ya. Jadi kata beliau, inna lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami enggak menyembah, enggak sujud kepada mereka, enggak menyembah mereka, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, perhatikan di sini, kata Rasulullah, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu, ya. Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kalian mengaminkan, ya.
Ya kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah? Ya, fatuhilluna, lalu kalian pun mengaminkan, artinya kalian ikut menghalalkan. Ya, kata Ali bin Hatim, ya, bala ya Rasulullah, betul sekali wahai Rasulullah. Ya, jadi jelas gitu. Ya betul sekali seperti itu. Mereka nggak nyembah gitu loh, nggak sujud, nggak nyembah gitu kan? Perasaannya nggak nyembah. Akan tetapi kata Rasulullah, bukankah mereka para ulama kalian dulunya, ya, pendeta-pendetanya, orang-orang alimnya, bukankah Allah sudah mengharamkan sesuatu, lalu mereka mengharamkannya, lalu kalian pun ikut mengharamkannya, begitu pula sebaliknya. Maka kata Ali bin Hatim, bala, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah kepada mereka. Ya, perhatikan pada hari ini, ya, betapa banyaknya orang yang karena seorang ulama, gitu, yang diulamakan, diustadkan, karena seorang tokoh, seorang kiai, gus, murabi, ya, Allah sudah mengharamkan sesuatu. Karena si tokoh tersebut yang mengucapkan, ya, kalau misalnya ada, kadang-kadang ada lembaga itu ada kayak syuro gitu kan. Kalau dia sudah menentukan sesuatu, walaupun Allah mengharamkan, sudah jelas Allah mengharamkan, tapi kalau mereka membolehkan, orang-orang pengikutnya ini ikut gitu loh, ya, karena takut dipecat, biasanya gitu. Ya, itu namanya bentuk ibadah. Karena mereka mengikuti ulama mereka, ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, begitu pula sebaliknya. Ini sebagai bentuk ibadah. Ya, ini sebagai bentuk ibadah. Nah, kita kembali bahwa wala raiba anna ta'ammud al-kadhibi 'ala Allah wa rasulih fi tahlil haramin aw tahrim halalin kufrun mahdud. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala bahwa tidak diragukan lagi bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam rangka menghalalkan yang haram, ya, atau mengharamkan yang halal, ini adalah kufur yang jelas, ya, ini tidak diragukan lagi. Kata beliau selanjutnya, wa inna masya'nu fil kadhibi, ya, alaihi fi siwadali. Ya, yang dimaksudkan di sini bukan yang terakhir ini yang kita sebutkan, tapi yang dimaksudkan di sini kata Imam Az-Zahabi adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW selain dalam masalah perkara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kalau itu udah nggak usah disebut lagi, jelas itu, ya, udah jelas kufur gitu loh. Maksudnya di sini selain daripada itu. Contoh misalnya, ya, karena saya seorang pedagang kopi misalnya, ini contoh. Maka saya katakan, ya, siapa yang minum kopi masuk surga dia. Ya, dia masuk surga. Nah, ini kan bukan menghalalkan yang haram, bukan mengharamkan yang halal. Akan tetapi berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini yang dimaksudkan. Ya, ini yang kita bicarakan di sini. Bukan yang kedua tadi. Kalau yang kedua udah jelas kafir. Ya, ini pun kalau pendapatnya Imam Az-Zahabi ini kafir. Ya, perhatikan ya. Kalau pendapatnya ahlul ilmi berbeda pendapat dalam perkara ini. Akan tetapi Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau berpendapat bahwa ini pun ini pun kafir, ini pun kufur. Ya. Baik. Kemudian ya, maka dari perkataan beliau ini rahimahullah taala, berdusta atas nama Rasulullah SAW itu terbagi dua. Ya, dusta pertama, ya, mengharamkan yang halal. Ya, ini poinnya, ya, mengharamkan dari perkataan beliau tadi, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan hukumnya apa? Jelas kufur. Ya, ini udah nggak ada ijma, ini nggak ada berselisih lagi kalau yang ini. Ya, karena tidak mengatasnamakan Allah dan Rasulnya saja. Kalau kita lancang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini kufur. Ini nggak diragukan lagi. Apalagi kalau mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dusta kedua, ya, berdusta selain mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, akan tetapi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau memilih pendapat bahwa ini orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu hukumnya kafir, ya, yang tuduh anil billah, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya, baik, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Baik, karena waktu sudah mau jam 8, ini saja yang bisa
ana sampaikan karena waktunya sudah lewat ya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kalau ada yang mau tanyakan kita tanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.